Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin rijal wa sirri bi sa'il asmi wa sifat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Alhamdulillah alamin wa salatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa imamil muhtadin wa khatamil anbiya wa ala alihi wa ashabihi sadatil awliya wa ala tabi'in wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsan ila yaumil, amma ba'du. Al-alimul allama al-arif billah Syekh Haji Muhammad Zain Abdul Ghani bin al-Arif billah Abdul Ghani bin Haji Abdul Manaf bin Muhammad Seman bin Muhammad Sa'ad bin Haji Abdullah bin al-Alamah Mufti Khalid bin al-alimul allama Khalifah Haji Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Asad al-Banjari. Beliau dilahirkan pada malam Arba 27 Muharram tahun 1361 Hijriah bersamaan dengan 11 Februari 1942 Masehi di Kampung Tunggul Irang seberang Martapura. Jadi selama di Tunggul Irang beliau tidak pernah menyusu dengan ibu beliau, hanya mengisap oleh Al-Arif Billah Haji Abdurrahman atau Haji Adu sampai kenyang selama 40 hari. Jadi nama guru sekumpul sejak kecil adalah Qusyairi. Sejak kecil termasuk salah seorang yang mahpus, yaitu suatu keadaan yang sangat jarang terjadi kecuali bagi orang-orang pilihan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau adalah salah seorang anak yang mempunyai sifat pembawaan yang lain daripada yang lain. Di antaranya adalah beliau tidak pernah jahil. Al-Alama Al-Arif Billah Syekh Haji Muhammad Zain Abdul Ghani sejak kecil berada di samping kedua orang tua dan nenek beliau yang bernama Salbiyah, yang memeliharanya dengan penuh kasih sayang namun disiplin di dalam pendidikan. Sehingga di masa kanak-kanak beliau sudah mulai ditanamkan pendidikan tauhid dan akhlak oleh ayah dan nenek beliau sendiri serta belajar membaca Al-Quran. Dengan demikian guru pertama dalam bidang tauhid dan akhlak adalah ayah dan nenek beliau sendiri yang selalu berada di sampingnya dan memimpinnya. Meskipun kehidupan ekonomi kedua orang tua beliau dalam keadaan sangat lemah, yang ibaratnya itu susah. Namun mereka selalu memperhatikan untuk membantu dan meringankan beban guru yang mengajar anak mereka membaca Al-Quran. Sehingga setiap malam beliau diberi saku sebutan kecil yang berisi minyak tanah untuk diberikan kepada guru Muhammad Hasan Pasayangan yang mengajar Al-Quran. Dalam usia kurang lebih 7 tahun beliau sudah mulai belajar di Madrasah Kampung Keraton Martapura selama 2 tahun. Kemudian meneruskan ke Madrasah Darussalam Martapura sampai tamat dan tidak pernah sekolah SD atau sekolah dasar. Jadi guru-guru pertama beliau secara rohani atau mimpi yaitu Al-Alamah Haji Muhammad Syarwani Abdan. Nah, jadi orang berguru ini ada yang secara batin, ada yang secara jahir, ada melalui mimpi. Tapi kalau orang-orang otak pintar lawan yang kurang lah, ibaratnya tuh IQ-nya tak kurang. Mungkin belajar setahun 2 tahun. Ada ini orang otak pintar, ada yang artinya sebulan 2 bulan, kan beda. Nah jadi ibaratnya itu ada kelebihan masing-masing. Nah jadi kenapa ini artinya 10 tahun jarak ada sing pahaman, ini setahun paham. Nyata emang 10 tahun itu setahun sekali turun 10 kali aja, adanya setahun paham. Nah apalagi masalah bidang ilmu marifat nih, amun kada teliti. Nah jadi sebenarnya luar biasa kalau ilmu marifat beliau, apalagi masalah Nur Muhammad ini wajibkah? Wajib mengenal Nur Muhammad. Ujar siapa kada wajib mengenal marifat? Sedangkan Rasulullah haja ujar sidin awaludin wajibin semarifatullah. Awal agama ayo. Bila orang beragama wajib mengenal Allah. Bilanya kada mengenal Allah berarti kada beragama. Dia agama Islam tapi Islam indah kafir indah Allah itu. Makanya dia Rasul katakan baik bila katakan manis bila manis. Pokoknya kada melanggar usia, artinya kada berbatas usia.
oleh umpamanya sampai 40 tahun dia mengenal Tuhan, salah itu. Sayyidina Ali kurang lebih 7 tahun sudah ma'rifat kepada Allah. Bilanya mampu walaupun umurnya muda. Madang 40 tahun usia kita meninggal 39 tahun deh Pak. Nah, makanya baginda Rasulullah itu di kota Makkah itu beliau ini yang dilajarkan Sidin. Yang pertama dan yang utama selama 13 tahun ini, nah, apa yang disalahkan? Awaludin wajibina ma'rifatullah. Ini awal ibadatul ma'rifatubi. Sesungguhnya awal ibadah kepada itu ma'rifat, mengenal, itu awal ibadah. Bila ininya kada mengenal kepada Allah berarti kada awalnya ibadah. Nah, itu awal ibadah itu pasti. Makanya susunannya bagus. Rukun Islam 5 pertama syahadat, kedua salat, ketiga puasa, keempat bayar zakat, kelima naik haji. Syahadat ini bukan diucap tapi dipelajari. Kalau kita ucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tuntung setengah menit kan sampai. Itu orang Kristen masuk Islam, orang kafir masuk Islam, orang Buddha masuk Islam. Sekarang kita sudah Islam. Kalau kita sudah Islam, pelajari apa inti hadis syahadat. Syahadat itu bahasa Banjar bukti dan saksi. Sumpah ya toh. Amun kita tuh nambah syahadat subuh sekali lo tahiyat bersumpah toh. Zuhur 2 kali, asar 2 kali, maghrib 2, isya 2, 9 kali kita bersumpah bahwa benar kita melihat Allah, tetapi kita kada melihat. Iya. Apa saksinya? Palsu, dusta. Kalau masalah salat oke. Masalah zikir oke. Masalah salat oke. Tapi dia tidak pernah mengenali derajat wajibul wujud Allah Ta'ala. Ini sebenarnya orang dikaji bukan disalahkan. Siapa yang menyalahkan? Ayo. Karena kada mengerti. Karena kalau dikarik-karik awaludin wajibina ma'rifatullah. Syahadat nah pertama 13 tahun Rasulullah mengajarkan ilmu syahadat. 13 tahun jangannya mau ucapkan setelah terjaga sampai 13 tahun. Nah, lalu kemudian salat. Di dalam salat itu pulang harus berjumpa kepada Allah. Isra Mi'raj, as-salatu mirajul mu'minin. Salat itu Mi'raj dengan Allah. Apa karena Mi'raj itu? Mi'raj itu artinya berjumpa dengan Tuhan. Bilanya kamu di dalam salat tidak merasakan berjumpa kepada Allah, berarti salat kamu hanya sebagai orang Islam. Hanya sebagai orang Islam, tapi tidak beriman. Ini dalilnya. As-salatu mirajul mu'minin. Wajib kau berjumpa dengan Allah, wajib. Nah, ini keras malam ini. Tapi pasti. Daripada lemah ya lah. Ayo. Kan di situ dalilnya as-salatu mirajul mu'minin, ada arti, ada makna. As-salatu mirajul mu'minin. Salat itu Mi'raj itu bahasa Banjarnya berjumpa bertemuan. Kita umpamanya berhilang ke rumah gubernur, tapi kada bertemu dengan gubernur apa? Sama kita salat tidak merasakan berjumpa kepada Allah. Ini dalilnya. Surah Al-Maun buah Al-Quran. Fawailul lil musallin alladzina hum celaka bagi mereka. Nah, celaka. Kenapa jadi celaka? Tidak merasakan hadirnya Allah Ta'ala. Dia hebat bacaan, pasti bacaan. Itu secara syariat betul. Itu syariat. Tapi kalau kepada hakikat, dia memandang hadirnya Allah Ta'ala. Bayangkan kada hadir Allah Ta'ala kalau mengatakan Allahu Akbar. Nah ini nih. Lalu di dalam hadis qudsi, aku nyatakan diriku ini sebagaimana nyataku kepada manusia. Nah, jadi sedikit kita menaik bisa kumpul sedikit Isra Mi'raj. Tapi kada kan gue orang ma'rifat juga. Kedudukan sini di mana di nur. Nur lawan zat sama aja. Makanya kan kalau orang-orang di nur belum jarai. Di nur itulah zat kenyataan Allah. Jangan ibaratnya Manchester nah. Nurnya, zatnya api, kemudian berpegang. Kemudian berpegang kepada zat loyo pada. Berpeganglah kepada sifat kepada Manchester, tapi di dalam rahasia Manchester ada api. Berpeganglah kepada Nur Muhammad, di dalam rahasia Nur Muhammad zat wajibul wujud Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Jadi menuntut ilmu tasawuf ma'rifat ini kada memandang usia. Bilanya mampu silakan. Jangan ditakutani. Ini yang pertama awaludin wajib dan ma'rifatullah. Bila kita salat kada ma'rifat, wah celaka. Ini hukum keras. Karena Rasulullah katakan pahit bila pahit, katakan manis bila manis. Ya. Makanya di dalam salat itu ada pak fikih bujur aja sembahyang. Fikih. Ini dalilnya nah pula kalau yang kita ke atas man abdal ismauna mana pahwal kafirun. Barang siapa sembahyang menyembah Tuhan. Kafir dan jahil. Nah, tinggalkan itu pikir bujur aja. Tingkatan ke tauhid pulang. Nah, kalau di dalam tauhid, nah,
Itu ujar menyatakan adanya Allah, tak bagus sedikit. Sempurnakan lagi kepada tasawuf, nyata wujud Allah Ta'ala. Pilih antara tiga biar fikih betul, tauhid betul, tasawuf betul. Ujar orang pegang menyembah dua. Kalau orang menyembah itu orang Kristen, orang kafir, orang Buddha menyembah dua. Karena kita dengan Allah Ta'ala bukan dua, tapi namanya dua, tapi satu wujud di dalam satu rahasia. Allahu Akbar. Ujar Tuhan, aku nyatakan diriku ini sebagaimana nyataku kepada kamu. Sarang bubuk di perumahan, batang budak yang kami bayar. Satu wujud kita bersamaan seperti ombak dengan air. Berapa butir ombak dengan air? Satu. Nah ini pantun Datu Sanggol. Salah kulingkang baju kulingkang, bajuan pasar berumbai-rumbai. Ikam belingkang, aku belingkang, sama-sama kita berimbai. Lingkang ikam jaga lingkang aku, limbai ikam limbai aku. Nah, rahasiakan aku nah ada pada diri. Al insanu sirri wa ana sirru. Ini satu rahasiaku dan aku menjadi rahasianya. Karena masing-masing ulama guru ini berikan artinya ini pak fikih betul, ini pak tauhid betul, ini pak tasawuf betul sama. Ambil keseberatan. Jadi kedede artinya ini salah betul, fikih betul. Oh jar orang fikih, aku sembahyang. Nah tujuh. Kalau nya tauhid, aku dikawakan sembahyang, bujur. Nah, aku dikawakan Allah. Itu tauhid. Kalau tasawuf Allah Ta'ala kawa, mau apa? Nah, kan beda. Kalau orang pikir kita menyembah Allah sembahyang, betul. Kalau tauhid aku dikawakan Allah Ta'ala mengatakbir. Kalau tasawuf Allah Ta'ala nang kawa, kita kada kawa. Ini. Nah, jadi kan beda. Dari guru semumpul nih, datunya orang Marifat, datunya di Nur Muhammad. Ini luar biasa. Nah, jadi di situ artinya ilmu ini ilmu dari para habib, para Rasulullah, para habib dan para nabi di situ. Makanya kan di situ apabila yang beramal beribadah la yasil ibadah illa bi ma'rifatil maut. Tidak sah amal ibadah siapapun. Tidak sah siapapun kecuali dia kenal ma'rifat dengan Allah. Nah, jadi ma'rifat dulu, kenal dulu. Masa kita kada mengenal bos lah. Kamu minta upah? Ya wayar celaka. Kita mengambil upah mengatam, berujung dipukuli orang langsung turun ke perumahan. Ikem kenapa ini mengambil benih orang? Amun kita artinya tahu lawan orang ini paman haji si anu, aku sudah bapada oke, nyaman galak. Nah, jadi disitulah nak Isra Mi'raj tadi, as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'raj bagi orang mukmin, yang namanya mi'raj itu artinya berjumpa, bertemuan lawan Allah Ta'ala. Bertemuan di mana? Nah itu Rabbi bi'ani qalbi pokoknya syakata ujar Sayyidin Ali. Kau lihat Tuhanku dengan mata batinku, bukan dengan biji mata. Contoh, ujar ilmu. Gula itu manis, itu bujur, itu ujar ilmu. Tapi kita kadang merasakan, masih iman taklit lagi. Jadi lalu seseorang hendak merasakan, nah jakawan, ikam hendak gula manis, nah merasakanlah. Nah, jadi merasainya manis. Lalu inya percaya dan beriman. Nah berimannya karena iman jilat tadi. Kalau inya karena menjilat, inya percaya berarti imannya palsu. Nah. Lalu inya merasakan menjilat manis. Lalu aku beriman. Setelah aku beriman, aku percaya aku wani bersumpah. Sakampungan aku wani bersumpah bahwa gula itu manis. Nah sama dengan Tuhan. Oh jari iman taklit, oh jari ilmu Tuhan itu ada. Ujur. Karena itu aja kita dalam kesirikan hidup. Nah lalu ujar guru memadahkan di mana kenyataan Allah. Bukan jasmani ada hati, bukan hati ada roh, bukan ada Nur Muhammad. Ada sekali di situ sudah terhasil Allah di Nur Muhammad dah. Nampaklah. Nah merasakan pian merasakan. Lalu pian beriman, bersumpah. Nah asyhadu ala aku bersumpah bahwa ini kenyataan wujud la mawjuda bi Allah. Allahu Akbar. Aku nyatakan diriku ini sebagaimana nyataku kepada kamu. Lihat ikam sifat besarku ya Tuhan. Dengar ikam sifat samaku. Jalan ikam kudratku. Kehendak ikam iradatku. Hidup ikam hayatku. Adanya ikam mulai ujung rambut sampai ujung batas wujudku. Kadang kita bisa wujud. Nah di situ. Makanya di situ di antara ayat 4 dan 5. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wa huwa ma'akum aina ma kuntum wa bima ta'maluna basir. Allah Ta'ala beserta kamu di mana saja kamu berada. Al-Qur'an. Surah Az-Zariyat ayat 21. Wa fi anfusikum pada diri kamu aja Tuhan. Bukan di dalam diri, bukan. Enggak. Jadi bahasa orang Tuhan dalam diri gak ada. Itu cuma artinya kata pinjam Tuhan dalam diri dulu. Nah,
Cuma kita bersih, jangan di dalam diri. Nah, ini Tuhan tuh muhit, meliputi. Jadi kan di dalam diri lah, cuma nampak dan nyata. Kalau Tuhan dalam diri beri bertempat, karena Tuhan laisa lahu makanun wala zaman, fakal makan wala zamana. Allah Ta'ala tidak bertempat, dia yang ada waktu semua, ada tempat. Jadi di mana? Di mana aku ada, itulah nyatanya. Nah, makanya kan jakanya ibaratnya itu diliputi, meliput, muhit. Kan sifat Allah Ta'ala itu nyata kepada roh, itu hayat hidup. Meliputi ke mata lah, sifat besar ngarannya. Meliputi ke telinga, sifat sama. Meliputi ke mulut, sifat kalam. Meliputi ke kaki berjalan, sifat kudret. Meliputi ke hati radat. Di mana Tuhan? Ayo, bertampaklah kada. Tapi banyak tak, nah nyaman karena membahas orang. Nampak dan banyata, kemana banyata? Bila banyata, jatuh wajib wujud atau bersifat kepada mata, sifat besar. Bila bernampak banyata ke telinga, sifat samangarnya. Bila bernampak banyata ke muntung, sifat kalam. Bila bernampak ke berarti sifat kudrat. Ini yang dicari di sembulit. Bukan banyaknya bamal. Balan bin Baur banyak amal, 300 tahun bamal beribadah. Ternyata terjun ke dalam neraka. Nah, Balan bin Baur dalam kitab Bihalumuddin. Bukan salah bamal kada, jangan disalahkan bamal bujur. Cuma jangan berarti ilmunya kada. Nah, hendak minta surga, dimasukkan ke dalam neraka. Ujar Balan bin Baur, ya Allah ya Rabbi. Orang protes, orang ulun beramal beribadah, kenapa terjun ke neraka? Oke, jangan salah. Lihat, wahai malaikat. Catatannya dasar banyak beramal Balan bin Baur nih. Orang alim. Nah, tapi ujar Tuhan, wahai Balan bin Baur, aku bertanya kepada kamu. Jika merasa bisi mata, ujar, siapa yang melihat pada diri kamu? Engkau ya Allah, sifat besar Tuhan. Jika merasa bisi telinga, siapa sifat sama pada telinga kamu? Engkau ya Allah. Ika merasa bisi muntung, siapa sifat kalam pada diri kamu? Engkau ya Allah. Ika merasa beramal beribadah, siapakah kudrat dan iradat pada diri kamu? Tersungkur dan membawa. Nah ini nang kita nang la haula wala, tidak ada di upaya. La tataqala ini tidak bergerak sekecil debu pun, sekecil jarak pun kecuali dengan Allah. Innaka mayitun wa innahum mayitun. Engkau mayat, semuanya mayat, karena hidupnya ini mati nah. Yang hidup itu cuma roh, itu sifat Allah yang bernama Muhammad. Nah ini ke Muhammad pulang. Ini yang pelajaran orang-orang menyalahkan bahari. Kita walaupun jakanya ibarnya itu mati di ujung pedang, tidak akan mundur. Ini mundur kafir, tidak kita bernapis. Tapi banyak orang menyalahkan kita bernapis, kenapa? Yang ada di ilmunya. Ulun bukti di daerah sungai. Guru juga ampun maaf. Ujar guru, menanglah di sini. Guru-guru syariat aja. Bila ada basic kitab guru napis bakar di sini. Ujar nang guru syariat nih nah, ganal bulangnya aja, tapi dalamnya nah. Kita jujur aja. Ulun sini orang nang kosong itu bagi sawal meninggal sudah. Jadi lalu dibakarnya. Akhirnya kurang lebih sebulan saniwan sinteng. Orang sugih jadi susah. Kenapa? Membakar kitab dari napis kada kegampangan orang mengarang nanti kalau itu orang baku ubah, orang baku umbah, orang bakar amat, orang bakar rami. Nah ini yang harus sampai bilanya kita kada bisa ilmu tasawuf, akui aja. Oh kada bisa ilmu tasawuf nah jangan disalahkan, akui dan jujur. Ini bak fikih, ini bak tauhid, ini bak tasawuf. Jangan ibaratnya pohon tuh fikih itu daun-daun, betul. Tauhid itu batangnya, betul. Buah itu ada tasawuf, ketiganya ambil. Maulah batang ganal, daun labat, buahnya ada di tasawuf ada. Amun tasawuf aja buah datang di mana? Pulang mengkada dari biji. Nah di situ. Jadi ketiganya itu bagaikan pohon. Kalau di batang tubuh kita, fikih awak pian, tauhid hati pian, tasawuf roh pian. Maulah berpisah. Nah, jadi siapa yang salat? 3 yang salat. Nih, pikir tasawuf jasmani, hati dan rohani. Siapa rohani tadi? Sifat kenyataan Allah yang bernama Muhammad. Lain Nabi Muhammad lah. Nabi Muhammad itu kan jasad. Rasul Bakar Muhammad ini yang dipelajari ilmu. Buahnya anom kan Tuhan bilanya menerima, alhamdulillah. Ya jelma hadang 50 tahun mati umur 49. Nah, itu Rasulullah jadi melajarkan ilmu ketuhanan ini kenapa? Mempelajari ujar sidin masalah salat, masalah menyembah Tuhan,
Inya tuha-tuha usianya matian, kadang-kadang Allah Ta'ala mati dalam kekuburan, bujur lah. Lalu dilajari mengenal Tuhan. Jadi kita berpikir kenapa jadi nabi itulah. Jadi bisa dikurangkan ikut Makkah. Oh sekalinya sih ini kan mengenalkan diri Allah pada diri lah. Nah, lalu salah tanggapan orang Tuhan kayak gap, lalu kayak itu. Lalu sini hijrah kalau ke kota Taif. Hijrah ke Madinah. Nah itu sebenarnya kan Tuhan orang gak patung berhala. Sedangkan baginda Rasulullah menyatakan Tuhan ada pada diri. Al-Quran. Nang wafi ampusikum dari apalah tafsirun. Pada diri kamu kata Allah apa kamu akan aku nyata. Aku nampak bukan di dalam diri. Tapi itu bujur aja Al-Quran itu kan Tuhan dalam diri itu di dalam diri. Namun sebenarnya kada dia itu kata pakainya kata pinjam meminjam kata satu mat itu ibu yang pelajaran bahasa Indonesia itu pinjam. Kayaknya diambil pulang, sampai ada di dalam diri. Kenapa? Ya nang wallahu muhittam bil alamin. Meliputi tiap-tiap sesuatu. Mata mari diliputi yang sifat besarna, sifat tujuh. Kodrat, iradat, ilmu, hai sama besar kamu. Kodrat mana batis berjalan. Iradat mana hati bakanak. Ilmu mana otak kepala pikir. Hayat mana hidup roh. Sama mana nih? Telinga mana? Basar mana melihat. Kalam mana nih? Wujud mana? Mulai ujung rambut sampai ke ujung batis. Allahu. Nah ini bukan menjadi Tuhan kada salah. Menjadi Tuhan nggak kita jangan menjadi Tuhan, menjadi hamba aja kada bisa wujud. Nah, makanya Tuhan tuh bernampak dan bernyata kepada sifat hamba. Kalau nya makhluk hamba, kalau nya makhluk ini kan binatang. Manusia bisa, ya kada tahu dia apa-apa nih, statusnya makhluk. Kalau hamba terbaik, kadang-kadang salat bisa, kadang-kadang nggak ada. Tapi nanti cari ini nah, insan kamil. Insan kamil ini artinya mengenal diri roh itu siapa, itu insan kamil. Tapi kalau Rasulullah insan kamil mukamil. Nah jadi tingkatannya makhluk, hamba, insan kamil. Kalau orang marifat insan kamil, nah, hamba itu bagi orang-orang artinya nang pamal ya pamal, tapi kita marifat. Kalau dia marifat statusnya insan kamil, insan yang sempurna, yang mengenal hakikat dirinya siapa. Guru Sakumbal itu luar biasa sih dia. Masalah perjalanan di Nur Muhammad luar biasa. Nah, jadi kan ada di sini kada malah jarinya ada kan dahulu tuh lah. Kan hari Minggu malam Senin. Kan di situ aja nyapu kos. Jadi ada guru melajari ilmu marifat yang mentasawuf. Kada ada aja guru Sakumbal melajari ya. Walau mau hanyawa anak ada belajar. Pas meninggal guru Sakumbal. Sebelum meninggal itu kan sini ada di MP3 tuh masalah Nur Muhammad. Meninggal sini Abu Talib menjadi guru nah dulu kan ibaratnya menyalahkan guru nah di situ bujur juga kan artinya istilahnya itu pisit cinta pipang ada pelajarannya malam Rabu di sini ini luar biasa. Nah jadi pulang para wali Allah itu tidak mati melainkan pindah alam daripada alam yang jahir ke alam yang tersembunyi. Nah jadi pulang haulan pulang ini. Kadang-kadang kan orang umpat-umpatan ke lahulan yang lebih mulia mahauli kuitan satu orang tua 41 wali. Kadang-kadang umpat-umpatan kuitan aja kada tahuli. Ini kadang-kadang berarti keberadaan sana aja betul tunjukan warisan bayinya. Kadang-kadang nah ini kalau itu yang perhatikan tak. Nah tetapi pulang ada orang berkomen. Ada bujurnya, ada salahnya juga. Nah, berjiarah-jiarahnya, makam-makam, kubur kuitan jar kada langit. Nah, bujur kan daripada sisinya, bujur nah. Tapi dari sisi hakikat. Nah, kita bahas bujur. Ujar piang tadi, berjiarah ke para wali-wali, kubur kuitan kata jirahi. Sekarang kalau mengambil hakikat, nah, kita dari mana adalah dari mama bulu kulit darah daging dari mama. Tulang otak somsom dari bapak. Jadi tubuh ini bukti mama dan abah. Walaupun kada menjadi kuitan ulun bawa berjarah. Pak. Nah ini buktinya air mani bapak masuk ke mana air umana. Jadi kita lah itu Nur Muhammad sebenarnya waktu belum meluncur tuh setelah meluncur air mani ngarannya. Nah jadi itu hasil daripada abah dan mama lah. Ibrahim keluar kita ini kan buktinya.
Umpamanya kita nangarang kuitan jauh di sungai umpamanya, lalu kita kan berziarah 3 hari apalagi mendadak kan Bapak. Ya Allah ya Rabbi, nanti ujit abah mama. Jadi pian bawa berziarah abah dan mama, paham? Nang urang namanya materinya kada pinando dengan dirinya hasil siapa? Itu bujur aja secara syariatnya. Kalau kita berhakikat, ulun jangan berziarah. Kuitan pernah di hulu sungai nih. Kan kada mungkin kita umpamanya tulak tar saben minggu saben bulan. Nah, jadi hakikat main. Jadi abah dan mama itu tetap hidup di mana hidupnya? Nih, bulu kulit dari daging hasil daripada mama. Urat tulang otak sumsum hasil daripada abah nih. Jadi bilanya ulun berziarah sama para wali-wali, abah mama ulun bawa. Bila orang ulun sambayang zuhur, abah mama ulun bawa. Ulun sambayang asar, abah mama ulun bawa. Jadi sehari samalaman ulun bawa terus. Apalagi nah. Hari semalam kada pernah putus. Mun madang setahun sekali mahauli kuitan ampun maaf munafik. Nah, ini keras lah. Setahun sekali ya. Hari-hari Bang. Nih bawa kuitan. Diangkat. Nah, itu kalau orang marifat. Orang syariat bujur aja kan menyalahkan topak syariat. Pilih aja antara dua. Nah, jadi hasil daripada abah mama ini bulu kulit dari daging dari mama, urat tulang otak sumsum daripada abah. 8. 5-nya penglihat, pendengar, pencium, pengrasa dan roh. 5 untuk Allah Ta'ala. Maka ada 5 ini kada ada 8. Nah, jadi 5 tambah 8 13. Rukun 13. Bila orang marifat kada salat berarti talincai kuitan. Ya. Orang kada menyalahkan orang belajar mentasabkan karena sembayangan, orang kada ada ilmunya. Kada benar menyalahkan. Nah, makanya orang-orang imam itu salat bila memakai baju gamis kada sah. Imam tuh salat memakai baju gamis kada sah. Biar orang tua alim berarti jubah ganal, pasai bacaan, nahu harat. Amun orang itu selama masih beruko kada kau dijadikan imam. Kecuali apa yang beruko ana. Yang malah biune kada itu. Oh, jar orang fikih. Lah. Oh, jar orang fikih sebelum salat berwudu. Nah, sebelum salat berwudu. Oh, jar ulun bilanya salat itu kada boleh wudu. Nah, beda lah. Pilih aja biar. Orang fikih bujur. Ujar orang fikih kita sebelum salat wudu. Ujar orang tasawuf bila inya itu salat wudu kada boleh. Ya lah, ada mau orang salat wudu. Itu sama-sama bujur. Habis tertawa kok. Tiga tertawa. Jadi bujur, fikih bujur, tauhid bujur, tasawuf bujur. Nah, makanya bubuhan wali Allah ini kada ada panang kada bertasawuf. Kalau ulama, guru-guru ada yang kada bertasawuf, bukan tak salah tapi kada sempurna. Karena yang membersihkan daripada fikih dan tasawuf hendaknya. Kan perbedaannya sedikit aja. Kalau tauhid itu kan kita berjalan dijalankan Allah, kita berarti 2. Bujur aja jiwa, tapi sempurnakan kepada marifat. Dengannya dibuang. Kan tauhid berjalan dengan Allah, dengan yang ditinggal, tapi dalam satu rahasia. Batin aja lagi main nah. Nah, jadi artinya antara zat dan sifat itu sama aja, kada berbeda. Karena ujar Tuhan ikam cukup berpegang kepada nur kok, karena nur itu aku. Nah, sifat kenyataan zat. Tapi harus tahu di dalam rahasia Nur Muhammad itu terkandung rahasia zat Allah Ta'ala. Jadi bujur aja nang berkedudukan di zat itu bujur, nang berkedudukan di Nur Muhammad bujur, asal tahu kedudukannya sama. Ujar ibaratnya tuh, ujarnya aku ujar banyak, airnya cair. Kayaknya bilangnya masuk dalam kulkas, ini aku JS, kalau mau banyak. Nah sama dengan nah hamba Allah. Kayaknya bilangnya Allahu Akbar, nyata wujud Allah. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamba pulang Muhammad. Allahu Akbar. Makanya kalau asal atau mirajul mu'minin itu, Nabi itu kan kisahnya berjumpa dengan Allah. Nah, berjumpa dengan Allah itu pana Muhammad Allah yang ada. Karena bilanya turun tidak ada Allah, Muhammad yang nampak. Nah, jadi kada mau ini Allah ini Muhammad, kada mau. Itu cuma nama 2 tapi satu wujud dalam satu rahasia. Makanya Isra Mi'raj. Nah, Isra Mi'raj. Jadi kan kisahnya itu Nabi Muhammad tuh ya naik ke langit yang ke-7 berjumpa dengan Tuhan. Nah, orang Sarto kan karena cakapnya mati ya kan di atas. Lalu keluar dalil
Man zanna anna Muhammadun ar-rabi ba'idin bal kafar. Barang siapa yang memadakan Muhammad lawan Allah itu jauh maka kufur. Berarti kan dia jauh. Nah, amun ini karena Nabi Muhammad Allah tadi lagi kayak pasien bergerak kepada Allah Ta'ala. Nah, berarti makanya kan Nabi Muhammad itu duduk bergitar sedikit. Nah, masih panas sedikit kedudukan beliau. Berarti di mana sini Seramerat? Bujur di langit yang ke-7. Tapi langit ke-7 itu kudrat, iradat, ilmu, hayat sama besar. Ada kada? Nah, ada kada pada diri Nabi itu kudrat? Ada. Iradat ada. Ilmu hayat. Itu yang namanya 7 lapis. Kalau mau ngungkapin mulai nang artinya perjalanan Nabi mulai dibedah sampai menuju arah semua Seramerat. Ini yang hakikat syariat bujur. Hakikat juga bujur. Tergantung ilmunya. Jangan disalahkan orang syariat. Nah, jadi kalau orang hakikat kayak ini orang syariat itu kita tidak boleh menyalahkan syariat karena syariat itu syariat Allah Ta'ala juga. Hakikat Allah Ta'ala aja pilih kita ntar dua. Tapi pelamun kita berpikir Tuhan pilih yang ke-7 Nabi Muhammad di bawah. Sedangkan Al-Quran Subhanallah jasara biabdihi Maha suci Allah Ta'ala yang telah menjalankan hambanya. Nah, berarti Nabi kita dijalankan oleh Allah Ta'ala. Allah itu tauhid. Berarti ada Tuhan pada diri Nabi. Kenapa Tuhan jadi yang ke-7? Ayo, nah itu penting kita otak berpikir. Nah, jadi disitulah masalah Isra Mi'raj itu pada hakikatnya menjumpai Allah Ta'ala itu kada kemana-mana, tapi melalui langit yang ke-7, kodrat, iradat, ilmu, hayat, sama basar kalam. Menggartahulan langit yang ke-7, tanggalih sedikit mencari Tuhan. Karena ada pada diri kita kodrat, di mana anaknya di baitus jalan. Iradat di mana anaknya? Hati, anak. Ilmu di mana anaknya? Nih, di kepala, akal, otak. Hayat di mana anaknya? Roh. Sifat sama Tuhan di mana? Di telinga. Sifat basar ada di mana? Di mata. Sifat kalam ada nih. Ada yang ke-7? Ada Allah Ta'ala? Ada, nampak tapi tidak bertempat, tapi nampak dan nyata. Jakanya Tuhan ini bertempat di sini, nah di sini aja seumuran sampai hari kiamat. Tapi Tuhan bernampak, karena kenampakannya kamuntai, kekandangan bernampak, bernyata. Nah di situ, jadi disitulah artinya para wali-wali Allah ini semuanya bertasawuf kada dan kada bertasawuf. Nah jadi guru Sakumpul itu berumur sirin 63 tahun. Jadi sirin meninggal 5 Rajab. Berarti ini haulan yang ke-18. Nah jadi ibaratnya itu jakanya kita kahaulan bahwa kuitan tadi. Nah kan tersalah. Ya kan kadang-kadang jar mau li bubuhan ng wali-wali kuitan nggak tahu nah ini hakikat pulang. Jadi kan tadi bulu kulit dari daging dari mama, orang tulang otak semua dari abah. Nah berarti ini jadi bila pian kahaulan berarti abah dan mama terbawa kahaulan. Itu pada hakikatnya ayo lagi pian abah giah kemana ada bapak. Kalau jar Rasulullah manzar ulama fakana mazar ambiya. Barang siapa menjadi para wali-waliku sama menjadi aku juga. Kenapa? Karena menjadi wali sama menjadi Rasulullah. Pandang rohnya, jangan memandang jasadnya. Roh guru Sakumpul roh siapa? Roh Rasulullah. Itu Kelapen roh siapa? Roh Rasulullah. Itu Abulong roh siapa? Nah di sini kita harus tembus pandang. Jangan artinya menjadi jasadnya. Dan kita itu ada roh para wali-wali. Karena dalam kita menaiki zaman kami para nabi Allah dan para wali Allah tidaklah mati, melainkan pindah alam daripada alam yang jahil kepada alam yang tersembunyi. Apabila kamu berzikir berziarah ke makam kami, kamu berzikir, kami akan duduk berzikir bersama kamu. Kamu tidak akan mendengar kami, namun kami yang mendengar kamu. Berarti kita pada hakikatnya menziarahi roh para wali-wali, bukan menziarahi jasadnya. Jadi kada syirik. Nah, jadi jangan menziarahi makam, jangan menziarahi batu nisan, jangan menziarahi kuburan karena benda mati. Bujur Muhammadiyah itu bujur aja juga. Nah, tapi kalau kita bukan menziarahi makam, tapi pada hakikat menziarahi para wali yang hidup-hidup, karena roh wali tidak lain daripada roh Muhammad baginda Rasulullah SAW. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.